Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Bertemu kembali bersama saya Novi Mirnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Cipare, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, ada 3 pengertian penting dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dan yang terakhir, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara 1. Guru memahami tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 2. Guru menyiapkan instrumen asesmen diagnostik, baik itu kognitif dan non-kognitif, untuk mengetahui kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, serta profil murid. Yang ketiga, guru memastikan strategi yang akan digunakan, apakah itu diferensiasi konten, proses, atau produk. 4. Guru menyiapkan LKPD yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita akan mengetahui aspek kesiapan, minat, serta profil murid, sehingga kita dituntut untuk menyiapkan LKPD yang bervariasi. Yang kelima, guru menyiapkan instrumen penilaian yang sesuai dengan kemampuan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar. Bagaimana kapasitas murid kita untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, itu adalah profil murid. Pendekatan yang disukai murid untuk belajar atau yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi setiap murid kita itu adalah unik, sehingga harus siap memberikan kebutuhan tersebut sesuai dengan 3 aspek. Untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dapat dilakukan dengan cara 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal atau asesmen diagnostik. 3. Berkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya. 4. Menganalisis rapot murid. Dan yang kelima, evaluasi dan refleksi pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan hasil belajar murid ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan dipelajari, seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum.
Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara menyajikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid atau mengaitkan materi yang dipelajari dengan minat murid. Diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh murid untuk memaknai pembelajaran. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara memvariasikan proses pembelajaran, misalkan dengan cara kelompok, mandiri, membuat agenda individual, pertanyaan pemandu, atau pertanyaan tantangan. Diferensiasi produk, hasil yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan cara memberikan skenario tugas berjenjang, memberikan pilihan kepada murid untuk dapat mengekspresikan hasil pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya? Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara untuk menuntun kekuatan kodrat murid di sekolah adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentu seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyiapkan pembelajaran secara mandiri, berkolaborasi dengan murid agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, selalu berefleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, serta selalu berinovasi, sehingga guru dapat menciptakan kepemimpinan murid dengan menuntut murid menuju merdeka belajar. Modul 1.3 berisi tentang visi guru penggerak. Kaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk tercapainya visi guru yang berpihak pada murid. Modul 1.4 berisi tentang budaya positif. Kaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu budaya positif yang dilakukan oleh guru guna menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta mampu mewujudkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat.